Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura culun, dan menyamar sebagai cleaning service. Episode 153. Di episode sebelumnya, Brian dan Bimo yang telah resmi bekerja di perusahaan Orion. Selang beberapa bulan bekerja, tiba-tiba, Bimo meminta izin untuk pulang ke Indonesia, karena ada urusan yang harus ia selesaikan. Mengetahui akan hal itu, Aditya pun, langsung memberikan izin padanya. Ingat ya Bim, kalau urusanmu sudah selesai, kamu langsung balik ke sini. Dan jangan lupa kabari kita, ucap Aditya. Iya Dit, itu pasti, sahut Bimo. Singkat waktu, sebulan pun telah berlalu, namun Bimo belum juga memberi kabar apa-apa. Aditya yang mulai cemas akan keadaan temannya itu, ia pun memutuskan untuk menghubungi Bimo. Namun saat itu, saat sedang menghubungi Bimo, selalu saja tidak dapat tersambung, membuat Aditya makin kepikiran dengan keadaan Bimo. Di sela lamunannya, tiba-tiba Brian datang mengagetkannya. Hei, kok malah melamun? Lagi mikirin apa sih? Ucap Brian. Aku lagi mikirin si Bimo nih, apa dia pernah menghubungimu? Ucap Aditya. Enggak pernah Dit, si Bimo enggak pernah nelpon aku, sahut Brian. Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa padanya, gumam Aditya. Singkat waktu, hari pun berganti lagi. Aditya yang belum juga mendapat kabar dari Bimo, ia pun memutuskan menghubungi Jasmine, untuk pergi ke kampung halaman Bimo, yang berjarak lumayan jauh. Jasmine yang mendengar hal itu, ia pun langsung meminta Pak Kasman, untuk mengantarnya ke desa yang dimaksud. Singkat waktu, setelah berjam-jam melakukan perjalanan, mobil mereka pun, sampai di desa tempat tinggal Bimo. Namun saat itu, Jasmine terlihat kaget, saat melihat kondisi desa yang saat itu mereka datangi. Yang dimana saat itu, beberapa alat berat, sedang melakukan penggusuran pada rumah-rumah penduduk. Pak Kasman, apa benar ini desanya? Tanya Jasmine. Iya non, sahut Pak Kasman. Di sela itu terlihat, Jasmine keluar dari mobilnya, lalu melangkah menghampiri seorang warga. Maaf Bu, Ibu kenal enggak dengan pemuda ini, ucap Jasmine, sambil memperlihatkan foto Bimo. Melihat foto tersebut, si warga tadi pun berkata, oh kenal Mbak, ini Teh Bimo, rumahnya ada di ujung kampung, ucap si warga. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun kembali berkata, Ibu bisa antarin saya ke sana. Oh bisa non bisa, sahut si warga. Setelah itu Jasmine pun, langsung mengajak si warga tadi, masuk ke dalam mobilnya. Tak berapa lama setelah menyusuri jalan di desa tersebut, mobil yang ditumpangi Jasmine pun, sampai di sebuah rumah, yang berada di ujung desa tersebut. Ini rumahnya non, ucap si warga. Dan benar saja kata si warga tadi. Terlihat saat itu, Bimo yang sedang duduk di teras depan rumah tersebut. Melihat sebuah mobil double cabin yang berhenti tepat di depan rumahnya, Bimo pun sempat merasa heran. Siapa ya yang datang? Enggak mungkin warga desa punya mobil sebagus ini, gumam Bimo. Di sela itu terdengar, si warga yang baru keluar dari mobil berkata pada Bimo. Bimo, nih ada non gelis yang nyariin kamu, ucap si ibu, sambil menunjuk ke arah Jasmine, yang baru saja keluar dari mobil tersebut. Sementara Bimo yang belum mengenal Jasmine, ia pun makin terlihat bingung, saat tahu, kalau yang datang adalah seorang wanita cantik. Anda siapa ya, dan ada keperluan apa, Anda mencariku, ucap Bimo. Mendengar ucapan Bimo, Jasmine pun berkata, oh kenalkan saya Jasmine, ucap Jasmine, sembari mengulurkan tangannya pada Bimo. Di sela sesi perkenalan mereka, tiba-tiba terdengar, si warga yang mengantar Jasmine tadi berkata, oh ya non saya pamit pulang ya. Oh kalau gitu biar ibunya diantar sama Pak Kasman saja. Dan makasih banyak ya Bu, udah sempatin waktu buat ngantarin saya, ucap Jasmine, sembari meminta pada Pak Kasman, untuk mengantar si warga tadi. Oh siap non siap, sahut Pak Kasman, sembari bergegas menghidupkan mesin mobilnya. Setelah perginya Pak Kasman dan si warga tadi, Bimo pun kembali berkata, oh ya, Nona Jasmi ada perlu apa mencariku? Kalau niat Nona datang menemuiku karena ingin membeli rumah dan tanah milik orang tuaku, mendingan Nona pulang saja.
Dan tolong sampaikan pada Tuan Firdaus, sampai kapanpun, saya tidak akan menjual rumah ini, ucap Bimo, yang mulai salah sangka dengan kedatangan Jasmine. Sementara Jasmine mendengar ucapan Bimo, ia pun tersenyum lalu berkata, bukan, saya kesini karena disuruh oleh tunanganku, ucap Jasmine. Aduh guys, si Jasmine nih, enggak to the point aja kalau dia disuruh sama Aditya. Kalau kayak gini kan, pasti si Bimo tambah bingung. Apa, tunangan Anda? Siapa tunangan Anda? Tanya Bimo. Aditya, dialah yang menyuruhku datang ke desa ini untuk menemuimu, ucap Jasmine. Bimo yang mendengar nama Aditya, ia pun langsung terlihat senang. Jadi, nona ini, calon istrinya Aditya. Tadi saya kira nona ini orang suruhannya Tuan Firdaus, ucap Bimo, sembari mempersilahkan Jasmine untuk masuk. Namun saat itu, Jasmine menolak untuk masuk, dan mengatakan pada Bimo, agar ngobrolnya di teras saja. Mendengar penolakan Jasmine, Bimo pun sempat tersinggung, karena mengira bahwa Jasmine menolak ajakan tersebut, karena kondisi rumahnya yang terbilang jelek. Ya saya tahu kok, rumahku tidak sebagus rumah milik Aditya, makanya Anda tidak ingin masuk. Bukan itu maksudku, ucap Jasmine, lalu kembali berkata, enggak enak kalau kita berdua ngobrolnya di dalam. Takutnya nanti malah jadi bahan gosip dari para warga sekitar sini. Entar aja kalau Pak Kasman udah balik, baru kita ngobrolnya di dalam, ucap Jasmine. Oh gitu ya, aku kirain Anda menolak karena keadaan rumahku yang seperti ini, ucap Bimo. Benar nih guys, apa yang dikatakan si Jasmine. Warga 62 memang jagonya ngegosip, apalagi para mak-emak, kalau pergi bantu-bantu di acara, 1%-nya ngupas bawang, 90%-nya ngegosipin kehidupannya orang lain. Oke guys, daripada ngebahas mak-emak yang doyan gosip, mendingan kita balik lagi ke si Bimo dan Jasmine. Terdengar saat itu, Jasmine kembali berkata, kenapa kamu enggak pernah ngabarin Aditya? Dia cemas lo mikirin kamu. Saking cemasnya dia sampai menyuruhku untuk datang ke desa ini, ucap Jasmine, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Sebenarnya apa yang terjadi di desa ini? Tadi saat dalam perjalanan, saya melihat beberapa alat berat yang sedang menggusur rumah-rumah warga. Mendengar pertanyaan Jasmine, Bimo pun menghela nafas panjang, lalu menceritakan semua yang terjadi di desa tempat tinggalnya. Setelah mendengarkan semua cerita dari Bimo, Jasmine pun berkata, oh pantas saja, tadi kamu mengira kalau aku ini, orang suruhannya Tuan Firdaus, ucap Jasmine. Ya karena dialah dalang di balik kejadian yang menimpa 10 desa di kabupaten ini, ucap Bimo menutup ceritanya. Ya sudahlah, saya akan menyampaikan semua ini pada Aditya. Moga dia bisa mencari jalan keluar untuk masalah yang terjadi di desa ini, ucap Jasmine. Mendengar ucapan Jasmine, Bimo pun sempat tersenyum dan berkata, dulunya desa ini sangat indah, dengan pemandangan sawah dan kebun warga yang tampak hijau. Tapi sekarang malah sebaliknya, hanya ada hamparan tanah gersang yang tidak terurus. Kalau untuk menghentikan penggusuran, mungkin saja Aditya akan mampu melakukannya, mengingat dia adalah orang terkaya di Amerika. Sudah pasti dengan uang yang dia miliki, dia bisa menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Tuan Firdaus. Tapi untuk mengembalikan lahan pertanian desa seperti dulu lagi, itu butuh pengetahuan dari seorang yang memang tahu betul dalam bidang pertanian, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Aditya. Mendengar ucapan Bimo yang meragukan kemampuan Aditya, Jasmine pun tersenyum, lalu berkata, sepertinya kamu belum tahu betul tentang tunanganku itu, ucap Jasmine, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Kamu tahu desa Bukit Sejuk dan perusahaan Winata Organic Farm, ucap Jasmine. Mendengar ucapan itu, Bimo pun berkata, ya, kalau Winata Organik, saya sudah sering mendengarkan dari para petani di desa ini. Perusahaan agro yang menguasai pasar dalam dan luar negeri kan, ucap Bimo. Ya benar, sahut Jasmine, lalu kembali berkata, dan kamu tahu siapa pemilik dari perusahaan Winata Organik? Pemiliknya itu adalah Aditya, ucap Jasmine. Mendengar ucapan Jasmine, Bimo pun kaget dan masih tak percaya dengan ucapan Jasmine. Di sela itu terlihat, Pak Kasman yang baru saja kembali setelah mengantar si warga tadi. Dan saat itu, Bimo pun makin dibuat kaget, antara percaya dan tidak, saat melihat logo perkebunan Winata Organik, yang terpasang di kaca depan mobil yang dikendarai Pak Kasman. Itu kan, logo perkebunan Winata Organik, ucap Bimo, sembari menunjuk ke mobil tersebut.
Ya benar, saya adalah orang yang bertugas mengelola perkebunan itu, sahut Jasmine, lalu kembali berkata. Sekarang saya akan menghubungi Aditya, untuk memberitahukan kejadian di desa ini, ucap Jasmine, yang langsung menghubungi Aditya. Setelah panggilan tersambung, Jasmine pun langsung menceritakan pada Aditya tentang kejadian yang terjadi di desa tempat tinggal Bimo. Sementara Aditya, setelah mendengar semua cerita dari Jasmine, ia pun meminta pada Jasmine agar memberikan handphonenya pada Bimo, karena ada yang ingin ia katakan. Halo Bim, ucap Aditya, setelah Jasmine memberikan handphonenya pada Bimo. Iya Dit, sahut Bimo. Kenapa tidak memberitahukan kejadian ini padaku? Apa kamu tidak menganggapku sebagai teman? Ucap Aditya. Bukan begitu Dit, ucap Bimo, yang tiba-tiba dipotong oleh Aditya. Besok kamu harus segera kembali ke perusahaan untuk menemani Brian. Dan masalah di desamu, biar nanti saya yang coba cari jalan keluarnya, ucap Aditya. Tapi Dit. Tidak ada tapi-tapian. Ingat, besok kamu harus segera kembali ke Amerika. Saya ingin mendengar secara detail masalah yang terjadi di desamu, agar saya bisa memutuskan langkah apa yang harus saya ambil, ucap Aditya. Baik Dit, sahut Bimo. Ya sudah, saya tunggu kedatanganmu, ucap Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Jasmine, setelah bertemu Bimo, dan memberitahukan semua masalah yang terjadi pada Aditya, ia pun memutuskan untuk kembali ke perkebunan. Singkat waktu, hari pun beranjak malam. Terlihat saat itu, Bimo yang mulai mengemasi barangnya, karena besok akan segera kembali ke Amerika. Sementara Aditya, terlihat saat itu, ia mulai mencari tahu tentang latar belakang Tuan Firdaus, dalang dari semua kejadian yang terjadi di desa tempat tinggal Bimo. Singkat lagi ceritanya, setelah kembalinya Bimo ke Amerika, Aditya pun langsung meminta pada Bimo untuk menceritakan kejadian di desanya. Setelah mengetahui dengan jelas, Aditya pun langsung bergegas berangkat ke Indonesia, karena kebetulan saat itu, ia akan mengecek salah satu anak cabang perusahaan Orion yang ada di Indonesia. Singkat waktu, Aditya pun telah kembali ke Indonesia. Setelah beristirahat semalam di rumah milik Niko, pagi itu pun, Aditya langsung bersiap untuk mengunjungi anak cabang perusahaan Orion. Melihat Aditya yang telah bersiap-siap, Niko pun berkata, "Mau kemana Dit? Pagi-pagi udah rapi gini." "Oh ini, saya mau lihat kondisi perusahaan cabang," sahut Aditya. "Enggak, istirahat dulu, baru juga tiba kemarin, udah langsung kerja aja," ucap Niko. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Sebenarnya aku pengennya santai dulu. Tapi karena besok aku harus ke desa Mekar, jadinya ya harus hari ini lakukan kunjungannya," ucap Aditya. Sementara Niko mendengar nama desa Mekar, ia pun berkata, "Loh, bukannya desa itu adalah salah satu desa yang kena pembangunan proyeknya Tuan Firdaus," ucap Niko. "Kamu kenal dengan Tuan Firdaus ya?" tanya Aditya, sambil melihat ke arah jam tangannya. "Kenal baik sih enggak, tapi kalau sekedar latar belakangnya sih saya tahu," ucap Niko. "Ya sudah, entar malam tolong kamu ceritain ya, kalau sekarang udah enggak sempat," ucap Aditya, sambil menunjuk ke arah jam tangannya. "Yoi bos," sahut Niko, sambil memberikan kunci mobil Lamborghini miliknya. "Nih, pakai aja mobil ini." Terlihat saat itu, Aditya menangkap kunci mobil tersebut, lalu melangkah ke arah garasi, tanda bersiap untuk berangkat ke perusahaan. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Nantikan di episode selanjutnya.